Dari dulu zaman apa sampai apa orang juga tahu. Dari zaman lonte regone 1000 sampai lonte regone saiki 100 200. Wih, bakal orang tetap akan tahu Mbak Juli dikenal orang dari Saryo. Mau kamu itu menjelekkan Saryo, menjelekkan aku kayak apa, tetap orang akan tahu Mbak. Aku bilang dari zaman lonte regone 10.000 sampai saiki 200.000 atau 500.000 yang namanya jasa itu balas budi itu nggak akan bisa terhapuskan teman-teman. Seperti itu. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sona Edo Channel. Terima kasih yang sudah dukung channel aku. Selamat pagi teman-teman. Nah, di kesempatan video hari ini aku pulang dari rumahnya ibunya Mas Aldiko. Dari kemarin aku belum pulang, hidup di rumahnya Mas Aldiko di Selopuro. ya, aku tidur di Selopuro. Kita kemarin dari Mbak Ju ya. Pertama tolong aku dulu ke showroom, terus ke rumahnya Mbak Ju. Setelah itu baru ke Saryo. Karena ibunya Saryo sakit gitu. Terus ya Allah, kemarin tuh aku tuh sebenarnya teman-teman ini tuh kali itu aku mau sedikit bercerita tentang apa namanya huru-hara Mbak Ju lah yo. Angel tuturane Ju jaran. Aku itu kita ceritain dari karena kenapa aku kemarin ke sana terus kayak nasihatin Mbak Ju, Saryo juga tuh karena memang mereka kan orang kenalnya dari aku juga paling enggak. Jadi aku harus ada tanggung jawab, harus ada andil untuk gimana biar enggak terjadi huru-hara, terjadi keributan gitu yang mereka buat sendiri lah intinya seperti itu. Terus sampai wedding rekam kayak guyu-guyu ya. Jadi sampai ya Allah Mbak Ju, ya emang orangnya Mbak Ju kayak gitu kok teman-teman. Jadi aku udah nggak ambil pusing lah. Kalau buat aku sih gak isen dunyo buat hiburan. Aku kayak gitu sih mau di kayak apa juga wes Mbak Ju anaknya kayak gitu. Terus aku tuh sebenarnya mau menanggapi tentang komentar yang beberapa yang kayak menyudutkan aku, katanya aku itu membuatkan channel Mbak Ju tanpa izin Saryo. Kedua, aku itu menghack atau menggunakan channelnya Mbak Ju. Itu yang mau aku tanggapi cuma itu. Terus kalau itu kan kayak semacam ini loh, mengungkit luka lama, dimana aku tuh pernah bilang digosipkan kesana kemari, mencuri nyolong channel kayak gitu. Terus sampai akhirnya padahal terbukti bahwa channel itu aku sendiri yang bikin, dipakai orangnya, tapi aku malah dituduh nyolong channel. Yang itu masalah lalu yang udah nggak mau aku ungkit-ungkit karena aku sama orangnya juga udah biasa aja, udah nggak mau ada masalah, nggak ada mau ada dendam segala macam, lost Benny aku gitu. Jadi kayak itu ya Allah kok luka lama terulang kembali kayak gitu kan. Akhirnya aku kenapa memutuskan untuk ke rumah Mbak Ju. Pertama tuh tak jelaskan dulu itu sebelum Mbak Ju ke rumahku itu tuh mereka Saryo sama Mbak Ju itu udah ada konflik. Jadi udah ada sesuatu yang membuat mereka ini kayak nggak cerek gitu ya dulu. Jadi di rumahku tuh juga udah nggak seperti biasanya kayak gitu. Terus kedua, waktu itu tuh aku tuh sebenarnya nggak membuatkan Mbak Ju channel. Mbak Ju ada HP Oppo A3s kalau nggak salah. Itu udah ada emailnya tuh yang bikinin counter, dibikin tahun 2018. Terus itu waktu itu tak ganti nama menjadi Mbak Ju channel, tak kasih foto yang pakai kerudung itu, make upan. Itu kenapa? Biar dia kan suka balas-balas komentar di YouTube-nya Saryo, jadi biar enak gitu loh kalau dia balas itu orang-orang tahu oh ternyata yang balasin Mbak Ju. Nah itu, tapi kalau masalah upload segala macem memang aku nggak tahu kayak gitu. Sempet di rumah aku bikin satu vlog, memang banyak teman-teman juga yang nyaranin ayo Mbak Ju bikin vlog, tapi kalau dari aku sendiri juga aku belum mengiyakan. Dari emak pun juga ngomong bahwa hati-hati nanti kamu jangan bikin vlog dulu Mbak Ju, biar sama Saryo dulu, nanti takutnya ada kayak keramaian yang nggak diinginkan, kasihan Saryo. Emak sih kayak gitu, emak wanti-wanti banget dan akhirnya terjadi kayak gitu. Terus masalah akunnya Mbak Ju itu waktu itu tuh apa namanya, dia lupa password, nggak bisa dibenain, terus dibenain ke counter, dibenain ke sana kemari. Nah itu yang membuat aku tuh kayak ya Allah Mbak Ju ini kenapa hati-hati. Nah email itu yang banyak orang tahu kan bahaya kayak gitu kan. Jadi waktu itu secara singkatnya malam itu udah tak benahi, udah tak bisa tak pegang. Waktu itu jam tengah 12 malam ya udah pas aku ya tak benahi itu bisa Mbak Ju tak telepon, Ju itu YouTube-mu udah tak pegang, udah bisa tak benahin, tak ambil. Terus
ini kamu jangan upload dulu, nunggu dulu biar iklan dulu. Terus kamu pokoknya jangan upload, jangan apa, kalau saat upload yang bagus-bagus aja, yang nggak usah yang aneh-aneh neko-neko. Aku udah bilang gitu sampai kurang lebih setengah jam tak bulan baleni omongannya itu ya, telepon itu. Lah kok besoknya itu aku gini, kan malamnya aku gini, nanti kalau udah bisa iklan segala macam nanti tak ke rumahmu, tunggu dulu sabar, nanti tak kasihkan semuanya biar aman dulu. Lah kok besoknya tuh orangnya tuh pesan suara. Mbak Ju tuh kebiasaan guys, kalau pesan suara panjang lebar sampai bermenit-menit. Terus jadi akunya gini, dia pesan suara, Mas Say, kok aku mau upload nggak bisa Mbak Ju channel, passwordnya apa, gini. Aku tambah semerenget guys, jadi kayak tambah, ya Allah Mbak Ju ini kok nggak paham tak omongin semalam tuh nggak dipakai ya ternyata. Aku tuh jadi kayak mikir, Mbak Ju ini kenapa kayak gitu loh. Aku jadi geram sendiri sama Mbak Ju waktu itu. Terus akhirnya ya udah, paginya aku bilang, nih Mbak Ju tak kasih semuanya, password segala macam wes tak kasih, kamu login di situ. Dia login tuh kalau ngomong sama aku yang bantu masuk pakai email itu adalah cucunya, tapi ternyata tuh di counter teman-teman, dimintai tolong tuh ternyata counter. Dan sedangkan counter itu kan dia, kita kan nggak tahu kalau suatu saat counter itu bisa ngehack aja, ngehack punya Mbak Ju kayak gitu kan bahaya juga gitu kan. Akhirnya aku bingung lagi, nggak bisa datang ke Bagus Admin Channel. Bagus Admin Channel juga nggak bisa dibenahi. Terus Bagus Admin Channel juga takut dikira nanti ngapa-ngapain emailnya Mbak Ju. Terus akhirnya ya nggak iso sama sekali. Waktu itu katanya ada yang pesan login dari Jawa Tengah gitu dipencet. Nggak tahu kalau katanya Mas Bagus sih yang mencet Mbak Ju dipencet gitu. Tapi Mbak Ju ngomongnya yang mencet Bagus Admin. Aku pokoknya nggak mau tahu, intinya nggak mau ngurusin itu. Yang penting kalau buat aku Mbak Ju ini memang agak-agak teledor ya. Jadi untuk mana ya Don? Juga agak-agak teledor. Jadi aku juga yang, ya Allah Mbak Ju ini apa sih? Akhirnya bingung guys, nggak kena YouTube-nya nggak kena gini. Akhirnya waktu itu Bagus juga ngomong ke aku, Mas ini belum jam tayangnya belum cukup, kurang sedikit gitu. Terus akhirnya kemarin malam itu aku udah tak sabar-sabarin yo, akhirnya aku tuh tetap tak bantu walaupun gimana, bikin owner apa tetap tak bantu, karena buat aku ya wes aku tugas gue kita bantu. Terus bisa akhirnya aku datang ke rumah Mbak Ju, tapi tak wanti-wanti bahwa kamu kalau upload jangan yang macam-macam gini. Kalau sampai macam-macam nih netizen semua setuju suatu saat itu akan aku hapus channelmu itu. Aku dalam hati gitu, karena kalau nggak manfaat. Dan itu di iklan pun diajukan juga masih pending terus, karena banyak konten yang menuju ke hujatan, konten yang menuju ke kayak konten-konten yang sara, hujat-hujatan, banyak hujatan itu juga berpengaruh teman-teman untuk pengajuan iklan gitu. Jadi aku bilang ke Mbak Ju ya nggak bisa dulu, iklannya nggak ada, orang diajukan juga masih pending kok, aku bilangnya gitu sama Mbak Ju. Terus akhirnya teman-teman kemana aku kesana, aku udah pokoknya sebelum kemarin waktu ada huru-hara tuh aku ditelepon Mbak Ju, ngomong Mbak Ju ngomong Saryo tuh aku tuh gini. Nah aku harus sinkron, aku nggak mau menilai Mbak Ju aja, maksudnya menilai Saryo dari Mbak Ju aja gitu. Jadi aku harus bener-bener tanya gitu loh kedua belah pihak ya do. Aku dengerin Mbak Ju, aku juga dengerin dari Saryo. Jadi nanti akan disinkronkan nih orang-orang nih apa jenenge, gimana mereka ini bener, mana yang salah mana yang bener, seperti itu. Jadi biar aku juga nggak gerusa-gerusu. Aku dengar dari Mbak Ju aku benci sama Saryo, aku dengar dari Saryo aku benci sama Mbak Ju, itu juga salah. Jadi aku benar-benar udah menyinkronkan dua-duanya. Dan kalau buat aku nggak masalah mau berteman sama aku antara Mbak Ju Saryo, aku sih nggak masalah, siapa aja mau berteman sama aku nggak masalah. Aku setelah aku mau digebuk kayak apa itu juga aku tuh nggak pernah kayak yang benci, dendam, nggak ada. Aku ketemu sama orang aja juga masih santai aja. Aku tuh orangnya nggak bisa guys, jadi aku nggak bisa konflik dalam BO tuh nggak bisa kayak gitu. Yang udah ya dulu juga aku tetap biasa aja, jadi nggak mau menyimpan kayak sampai mati, sampai apa sih kita mau mati bawa kayak gitu ya do. Jadi ada isu juga kata kayak Edo ada gosip itu ya. Edo katanya nggak mau apa yang orang ini bertegur sapa sama salah satu ex tim kita kayak gitu, dan itu tuh salah teman-teman. Jadi sebenarnya tuh Edo tuh tetap bertegur sapa, aku juga bertegur sapa. Kemarin aku baru ketemu juga bertegur sapa ya kan.
Tapi memang kita jarang ketemu. Terus jarang ketemu. Terus aku juga sekarang tuh jarang di rumah. Maksudnya sering keluar kota. Kalau dulu aku sering keluar itu jalan-jalan sampai malam-malam ya. Kalau sekarang aku tuh keluarnya tuh kayak bener-bener ke rumah orang yang memang di situ intens gitu loh. Jadi kalau ada gosip-gosip kayak gitu sebenarnya memancing kita untuk merespon yang hal ke negatif, tapi kalau aku sih biarkan aja karena memang intinya kita nggak ada apa-apa, aku juga nggak minta itu untuk ikut-ikutan dalam masalah aku sih ya. Jadi kembali ke Mbak Ju tadi, yaitu pesanku sih kemarin sama Mbak Ju itu, kalau memang Mbak Ju orangnya sih kayak gitu, memang kayaknya nggak bisa sembuh deh Mbak Ju ini. Malah tadi pagi tuh Mbak Ju WA ke aku katanya, saya aku apa nih ya di make up lagi sama Edo biar orang-orang tuh heboh gini. Tapi memang Mbak Ju ini orangnya kebal dihujat, tahu nggak sih? Orangnya tuh kebal dihujat, jadi malah nantang Mbak Ju ini. Aku yang ya Allah Mbak Ju, aku bilang gitu, ini nggak apa-apa aku konten karena aku tuh sama Mbak Ju juga nggak marah, nggak apa sih, aku cuma gregetan aja sebenarnya. Kalau buat aku sih yang penting pesanku dia jangan sampai putus silaturahmi sama Sario sama keluarganya. Percuma kita bisa silaturahmi ke orang lain, bisa bahagia sama orang lain, tapi kita nggak bisa silaturahmi ke orang-orang terdekat kita yang pernah mengangkat kita. Yaudah dari zaman aku bilang dari zaman lonte regone 10.000 sampai saiki 200.000 atau 500.000, yang namanya jasa itu balas budi itu nggak akan bisa terhapuskan teman-teman, seperti itu. Jadi pesanku sih kayak gitu sih. Ya mas lah, intinya aku nggak mau menghapus channelnya Mbak Ju juga. Apa teman-teman bilang dihapus aja, nggak usah, itu rezekinya Mbak Ju. Kalau buat aku sih yo bentuk kayak Mbak Ju, aku nggak mau terlalu inilah. Itu Mbak Ju punya fans tersendiri lah katanya. Kalau aku sih mikirnya Mbak Ju kena star syndrome aja sih, kayak gitu. Aku cuma nuturi aja biar ini itu. Terus benar-benar nyebut Edo, kayak Mbak Ju ini mah jatuh cinta banget sama Edo gitu loh. Kemarin ya kok kayak jago tuh orang terlalu. Ya memang kayaknya seneng ngefans lah sama Edo. Seperti itu, pokoknya ceritanya seperti itu guys. Aku nggak mau benci sama satu pihak, benci sama Sario, Mbak Ju. Aku intinya mau mereka baik-baik saja, dan aku juga kalau misalkan mereka tidak bisa baik-baik aja ya yang penting aku baik-baik aja. Apa yang mereka butuhkan tanya ke aku jawab, gitu aja sih. Aku nggak mau terlalu memihak satu sama lain ya, seperti itu. Dan itu pesanku buat teman-teman juga cerita sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang aku ngepek channel Mbak Ju, logikanya itu aku kayak memasukkan diriku ke dalam lubang sumur toh. Misalkan aku pakai channel Mbak Ju, lalu subscribernya tahu loh kalau itu punya Mbak Ju lah, apa aku nanti bakal kena malu lagi? Oh ini kan punya Mbak Ju, masalah baru lagi. Kalau sampai aku jual channel Mbak Ju, lah yo aku malah kena masalah. Oh emailnya aja namanya Mbak Ju gitu loh. Jadi buat aku sih ya sabar-sabarkan aja. Aku nggak mau terlalu menanggapi yang gimana sih. Intinya USB ini berjalan dengan apa adanya. Yang penting memang jujur kayak mengungkit luka lama. Kalau sampai ada yang bilang aku menghack channelnya Mbak Ju, channelku itu ada 5. Aldivo channel, Mbok Beno, Mak Darti, keluarga Aldivo, terus sama dari Aldivo. 5 itu aja, yang lain itu udah tak jual-jual teman-teman. Jadi buat apa saya kayak semacam nge-channelnya orang buat aku kalau mau bikin nggak lama itu udah pastinya udah diiklan lah, intinya kayak gitu. Nggak sombong tapi memang banyaknya mendukung aku kayak gitu ya. Wes pokoknya tuh. Jadi terima kasih teman-teman, ini aku udah mau nyampe rumah karena aku tadi mau ada tamu. Kalau jadi ya, karena ini hujan kayaknya nggak jadi ya kalau jadi. Jadi terima kasih buat semuanya, juga buat Bunda Irlina. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Bunda Irlina. Kemarin udah kasih oleh-oleh, nanti kita pokoknya semoga barokah. Amin. Oke, cukup sekian. Oke. Video hari ini. Salam buat semuanya, Sario, Mbak Ju. Pokoknya semuanya teman-teman dari. Dan aku sekali lagi mewakili mereka minta maaf kalau misalkan ada bikin sesuatu onar-onar ataupun apa. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.